Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi tentang teknik pengumpulan data kuantitatif. Presentasi ini dibuat oleh kelompok 9 yang terdiri dari Yusupin Angelin, Sylvie Karisma Aprisai, Andini Aprilia, Nabila Siva Safira, Putri Septiani, Samia Fitri. Berikut presentasi kami. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statik. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan, matematika atau statistika. Kemudian, di sini ada fokus riset, yaitu penjabaran, penjelasan, dan perkiraan. Kemudian, keterlibatan periset. Di sini terbatas, dikontrol untuk mencegah bias. Lalu ada tujuan riset, yaitu menjelaskan atau perkirakan, mengembangkan, dan menguji teori. Kemudian ada desain sampel, yaitu probabilitas. Lalu ukuran sampel, yaitu besar. Di sini kemudian ada desain riset yang dimana ditentukan sebelum pelaksanaan proyek. Di sini menggunakan metode tunggal atau campuran, konsistensi yang sangat penting, dan menggunakan pendekatan lintas bagian atau cross-seksional atau longitudinal. Kemudian juga ada persiapan peserta. Di sini tidak ada persiapan yang dibutuhkan untuk menghindari bias peserta. Jenis dan persiapan data. Penjabaran verbal diciutkan menjadi kode numerik untuk analisis komputer. Analisis data, analisis dengan komputer, metode statistik, dan matematika dominan. Analisis dapat dilaksanakan pada saat proyek berjalan, mempertahankan perbedaan yang jelas antara fakta dan kebijakan. Keterlibatan sponsor riset jarang sekali memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan peserta. Gambaran dan makna dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Pemahaman diperoleh setelah terkumpulnya dan dimasukkan data dengan kemampuan untuk mewawancara ulang peserta yang terbatas. Keamanan data. Riset yang sedang berjalan sering sekali diketahui oleh pesaing. Pesaing bisa memperoleh pemahaman dari beberapa studi lapangan yang dapat dilihat langsung. Perputaran feedback. Sampel yang lebih besar memperpanjang proses pengumpulan data. Metodologi internet memperpendek proses tetapi tidak cocok bagi sebagian studi. Perkembangan pemahaman diperoleh setelah terkumpulnya dan dimasukkannya data, sehingga memperpanjang proses riset. Perangkat lunak pewawancara memungkinkan perhitungan respon sementara pengumpulan data sedang berjalan. Kemudian teknik pengumpulan data kuantitatif. Di sini ada kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar. Biaya untuk membuat angket relatif murah, dan angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya adalah terkadang angket tidak semuanya kembali kepada peneliti. Jika angket diberikan pada responden dengan jumlah yang sangat besar. Angket juga tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pada angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapat penjelasan. Yang kedua ada teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi, baik berupa fakta atau pendapat seseorang untuk tujuan tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis.
Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat menjelaskannya. Wawancara juga dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding dengan melihat wajah dan gerak-gerik responden. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya adalah wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil dan kehadiran wawancara mungkin mengganggu responden. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data dengan observasi. Di sini teknik atau metode pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mengetahui gejala perilaku manusia, gejala alam, serta jika objek yang diamati tidak terlalu besar. Kelebihan: banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah. Banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi, misalnya terlalu sibuk dan kurang waktu untuk diwawancara atau mengisi kuesioner. Kejadian yang serentak dapat diamati dan dapat dicatat serentak pula dengan memperbanyak observasi. Kekurangan: observasi tergantung pada kemampuan pengamat dan pengingat. Kelemahan observasi dalam pencatatan. Banyak kejadian dan keadaan observasi yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia, dan observasi yang menjumpai observer yang bertingkah laku baik dan menyenangkan karena tahu bahwa ia sedang diobservasi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.